وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segenap jemaah subuh Masjid Jami' Raudhatul Jannah Jauharatul Madinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua DKM beserta pengurus dan jajarannya, para sesepuh, bini sepuh, ketua RW, ketua RT yang saya yakin tidak semuanya hadir pagi ini. Karena kalau hadir mah ini masjid kayak Jumatan penuh ramai ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pagi ini Bapak kehilangan mobil, kira-kira masih ngantuk enggak, Pak? Kalau pagi ini Bapak kehilangan mobil, kira-kira masih ngantuk enggak? Enggak ya. Pagi-pagi begini kemudian dilaporin sama istri, "Bang, mobil hilang, kira-kira masih ngantuk apa enggak?" Segerlah. Langsung melotot matanya. Enggak usahlah mobil terlalu mahal ya. Kehilangan NMAX yang belum lunas saja kira-kira hilang enggak ngantuknya? Hilang ya? Hilang ngantuknya, apalagi belum lunas. Waduh, alamat repot ini. Tapi kalau pagi subuh begini Bapak kehilangan ganjaran, kira-kira sedih enggak? Sedih enggak? Kehilangan ganjaran subuh-subuh begini. Ya. Gede mana ganjaran sholat subuh dengan mobil? Gede mana, Pak? Gede mobil ya? Gede mobil. Gede mana ganjaran sholat subuh dengan NMAX tadi? Gede subuh, yang benar. Kalau menurut saya sih masih gedean NMAX lah, karena NMAX kelihatan. Kalau ganjaran sholat subuh kan nggak kelihatan. Makanya sejumlah orang santai aja nggak ikut sholat subuh berjamaah itu. Kenapa? Karena tidak merasa kehilangan apa-apa. Apa yang membuat kita tidak merasa berdosa ketika kita nggak puasa? Karena kita tidak merasa kehilangan apa-apa dengan tidak puasa itu. Yang membuat kita tidak datang ke masjid, padahal kita bangun itu masjid capek-capek, sampai konflik-konflik dan lain sebagainya, itu karena kita tidak merasa kehilangan apa-apa. Ya, kalau rumah kita rusak itu secepat kilat kita perbaiki, apalagi sampai bocor. Kalau masjid mah ntar aja. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama ini kalau kita ngukur kepada diri kita masing-masing, sebetulnya kita ini sudah seberapa penting sih menganggap agama dalam diri kita? Kita udah seberapa penting sih menganggap ajaran-ajaran agama pada diri kita? Sebab kalau semakin kita menganggap agama itu penting, semakin kita tidak siap untuk kehilangan. Jangankan yang gede-gede, yang remeh-remeh, yang kecil-kecil kita nggak mau kehilangan. Sekali baca subhanallah, kata baginda Nabi SAW, itu satu pohon di surga. Satu kali subhanallah jadi tanamkan satu pohon di surga. Kalau kita subhanallah 33 kali, kita udah punya berapa pohon? 33 pohon. Kalau kita baca subhanallahnya 1000 kali, udah punya hutan kita di surga, Pak. Kalau baca subhanallahnya 1.000.000 kali, seluruh hutan di dunia kalah sama hutan kita tuh, sama pohon kita di mana? Pohon kita di surga sana itu. Padahal pohon di surga itu, Pak, pohonnya berbuah semua, Pak. Kalau di dunia kan kayunya doang, buahnya nggak ada. Buahnya cakep, kayunya jelek. Benar nggak? Tapi kalau di akhirat mah enggak, semuanya pohon berbuah. Masing-masing buahnya itu aneka rasa, Pak. Satu pohon 70 buah. Satu buah 70 macam. Satu macam 70 rasa. Ayo, kayak apa coba? Nano-nano, katanya. Iya, kayak begitu itu. Kenapa? Karena surga itu nggak bisa dibayangkan kan?
Ya, jadi ekspresi atau deskripsi tadi, penjelasan tadi itu untuk menunjukkan betapa surga itu nggak bisa dibayangin. Kalau masih bisa dibayangin itu dunia, Pak. Kalau masih bisa dibayangkan oleh Bapak itu masih dunia aja. Kebayang ya kayak apa kalau gue jadi presiden seumur hidup. Ah, itu masih dunia, karena masih seumur hidup. Hidup Bapak cuma berapa? Ya seumur hidup itu kayak kemarin tuh loh, ada yang mau diponis umur hidup, kemudian akhirnya jadi diponis mati. Seumur hidup cuma segitu aja. Tapi kalau akhirat itu bukan seumur hidup, selama-lamanya khalidina fiha abada. Maka nggak bisa kita bayangin, nggak bisa kita bayangin. Kita ngomongin akhiratnya dulu, biar terasa nyesel kalau ketinggalan amal akhirat. Kita sebutin surganya dulu, biar dongkol kita kalau nggak kebagian. Kan gitu ya? Biar dongkol. Lama nggak di akhirat tuh? Lama, Pak. Buktinya udah pada meninggal duluan, nggak balik lagi, nggak nongol lagi. Itu masih nunggu tuh di sana tuh. Masih nunggu. Nabi Adam masih nunggu kiamat. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga masih nunggu kiamat. Engkong-engkong kita yang udah pada meninggal duluan lagi pada nunggu kiamat di ruang tunggu semua, namanya barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mereka sedang berada di ruang tunggu, di tapal batas antara dunia sama akhirat. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Ya. Jadi lama nanti di akhirat, lama. Lama banget. Seberapa lama? Begini gambarannya supaya gampang kita ngebayanginnya. Kata Imam Ghazali ada dua buah pulau. Satu pulau Alif, satu pulau Iya. Ya. Pulau Alif ini penuh dengan biji butiran-butiran gandum atau butiran-butiran jagung. Ya. Kemudian satu ekor burung ditugaskan untuk memindahkan butiran-butiran jagung itu dari pulau A ke pulau B. Dan burung ini cuma sanggup memindahkan tuh satu butir. Satu butir. 100 tahun cuma bisa dimindahin satu butir. 100 tahun cuma dimindahin satu butir. Satu butir 100 tahun. Butir kedua 200 tahun. Terus padahal ini di pulau A ini penuh itu butir jagung atau butir gandum itu. Mau ditugasin untuk pindah ke pulau B. Kira-kira habis nggak? Habis nggak? Habis. Kira-kira habis nggak? Habis. Kapan habis? Pokoknya habis. Nah akhirat mah nggak habis-habis. Paham maksudnya? Paham komparasinya? Paham nggak perbandingannya? Ya. Ini bakal habis. Someday akan habis dia. Oke? Akhirat mah nggak habis-habis waktu. Nah buat ke akhirat itu kesempatan kita cuma 60-70 tahun nih. Ya, jadi puasa yang sekarang ini puasa buat ke akhirat. Tarawih yang tadi malam tuh tarawih buat ke akhirat. Apa lagi? Puasa, tarawih, apa lagi? Zikir, baca Quran. Baca Quran yang lagi dilakonin, mungkin ada yang baru 5, mungkin ada yang baru 4, mungkin ada yang sudah selesai. Itu buat besok tuh. Buat ke akhirat tuh. Kesempatan ngumpulinnya itu sekarang. Orang Surabaya datang ke Jakarta, anak muda mau nonton main antara Persibaya sama Persija. Bawa duit 10.000 dari Surabaya, disebutnya bonek. Apa artinya bonek? Bondo nekat. Nekat kue ke Jakarta, kau duit pira? Mek 10.000. Kami nekat sampai ini. Bawa duit 10.000 ke Jakarta aja nggak bonek, Pak. Kita masukin ke kotak amal berapa perak tuh? Katanya mau ke akhirat. Ini bonek apa enggak kita ini? Aku kalau sampai di sini bonek sih ya. Masih bonek. Ayo. Berapa kita istiqomah masukin di kotak amal tuh? 50.000, 100.000, 10.000, 20.000, apa 1.000? Bonek Pak kita ini. Kan akhiratnya yang nggak selesai-selesai itu, nggak habis-habis itu tadi dibilang. Bener nggak? Bonek itu dari Surabaya ke Jakarta nggak sampai 2 minggu, nggak sampai 2 bulan Pak. Selesai nonton balik lagi dia ke Surabaya lagi. Bila perlu nge-BM dia. Artinya nggak selama-lamanya tinggal di Jakarta. Dia cuma sekedar nonton doang, habis itu balik lagi ke Surabaya. Lah kita yang mau ke akhiratnya balik lagi santai aja. Tarawih ditawar. Tarawih dia apa? Ditawar. Nah, tarawih ini mau ke akhirat Pak, bukan mau cepet-cepetan kelar ini.
Bukan mau cepet-cepetan kelar. Hah? Kemarin saya pengajian tuh kuliah subuh di Medland, di Medland. Nah, kuliah subuh di Medland. Kebetulan bahas kitab Al-Azkar, bahasnya tentang doa salat tarawih. Jadi kemudian bahas tarawih. Ya, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar itu, wa salatut tarawih sunnatun bittifaqil ulama wa hiya 20 rakaatan. Salat tarawih itu sunnah menurut kesepakatan para ulama. Jumlah rakaatnya 20. Jumlah rakaatnya berapa ya? 20. Witirnya terserah Bapak, mau 3, mau 5, mau 7, mau 11, mau 1 juga boleh. Oke. Kemudian saya komparasikan dengan pendapatnya Syekh Ibnul bin Baz, ya, dengan pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Kata bin Baz, man shalla 20 rakaatan fala ba'sa. Yang mau salat 20 silakan. Wa man shalla 30 rakaatan fala ba'sa. Yang mau salat 30 rakaat enggak apa-apa. Man shalla 40 rakaatan fala ba'sa. Yang mau sholatnya 40 rakaat ya enggak apa-apa. Jadi bukan ke bawah, Pak, tapi ke atas. Mau sholat 30 silakan. Mau sholat 40 silakan. Kita biasanya naik ke atas apa ke bawah? Turun biasanya. Turun biasanya. Kalau kita bahas yang begituan pasti pertanyaannya 11 boleh nggak? Ya, mau 11 juga silakan. Mau 9 boleh, mau 9 juga silakan. Berarti witirnya 1, 8 plus 1. Mau 7 juga silakan, berarti 6 plus 1. Mau 5 juga silakan, berarti 4 plus 1. Lu kira-kira aja tarawih ketemu setahun sekali cuma 3, 2 plus 1. Apalagi kalau cuma 1 doang. Kalau 1 doang mah sholat apa namanya? Sholat apa namanya? Kalau sholat ganjil cuma 1 rakaat itu apa namanya? Apa? Sholat istikharah. Mana sih? Sholat witir. Jadi jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan terangkan dalilnya lah, saya tidak akan bahas itu udah kelar, capek deh bahas yang begituan. Ya. Biasanya yang sering bahas itu yang enggak tarawih malah. Pertanyaannya serem-serem tapi datang enggak. Ya kayak masjid, Pak. Masjid itu biasanya yang banyak cakap tuh yang enggak nyumbang. Atau yang sumbangannya enggak gede-gede banget. Ngomongnya itu berdasarkan pengalaman di mana-mana begitu. Kalau yang nyumbangnya gede emang nggak banyak ngomong dia mah. Kenapa? Nyumbangnya gede, ngomongnya kecil. Kalau yang nyumbangnya kecil biasanya ngomongnya gede. Ngomongnya gede. Saya pernah jadi istilahnya ikut bertugas ngambilin donatur di sebuah pesantren di Jawa Timur. Donaturnya itu 10.000 orang. Ada yang 1.000, ada yang 500, zaman tahun-tahun sebelum 2.000 kan duit segitu masih berguna, Pak. Ada yang 10.000, belum ada duit 100 ribuan. Belum terbit, duit 100 ribuan saya ingat saya belum terbit. Baru duit paling gede Indonesia itu 50 ribu. Saya masih ingat kok kapan terbitnya duit 100 ribuan. Singkat cerita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau yang nyumbangnya 50 ribuan, itu gak banyak omong. Tapi kalau yang nyumbangnya gope, Masya Allah, bentar-bentar komplain gitu loh. Jadi kita sudah punya pengalaman yang begitu-begitu. Oke, gak usah kita bahas tentang masalah sholat tarawihnya. Cuma kalau kita lihat, loh, man shalla 30 rakaatan fala ba'sa alaihi. Kalau yang sholatnya kemudian 30, monggo. Sing mau 40, monggo. Jadi berarti kalau menurut para ulama itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dua ulama, dua kubu yang biasanya bertentangan antara yang 20 sama yang di bawah 20. Semangatnya itu begitu masuk Ramadan itu bukan ngitung bilangan secara kuantitatif untuk kemudian didiskon, untuk kemudian direndahkan, bukan. Semangat orang yang mau mudik, yang mau pulang ke akhirat itu bukan menyedikitkan bekal, tapi memperbanyak bekal. Jenengan kalau mau pulang kampung itu milih 10 juta atau milih bawa 100 juta. Saya yakin jenengan siap-siap kalau bisa mah aku bawa 1 miliar, Ustaz. Ya, tiap yang assalamualaikum aku kasih 1 juta. Kalau yang cuma dadah doang aku kasih 500. Iya kayak saya puji. Saya puji itu kalau tukang ojek bilang, "Assalamualaikum Pak Haji."
kasihnya 20.000, 50.000. Tapi kalau dia punya, Syekh, 100.000 ngasihnya. Nah, dia kalau bagiin duit bulan Ramadan tuh 2 lemari. Itu aja waktu kawin sama bocah umur di bawah 16 tahun tuh dibully sa Indonesia. Padahal sumbangannya dibandingkan yang suka bully itu banyakan dia. Asli. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, kita kalau mau mudik nih, bawa duit sedikit apa bawa duit banyak? Prepare-nya itu. Bawa duit banyak, Pak. Bukan bawa duit sedikit. Tapi kira-kira kalau di saku kita ini ada 100.000 sama ada 20.000, ke masjid yang jatuh yang mana? Karena kita tidak punya perasaan bahwa kita itu mau mudik, nggak punya rasa itu loh. Artinya belum sampai pada tingkat kesadaran, gue itu bukan orang sini, gue orang sono. Aku bukan orang dunia yang mau ke akhirat, aku itu orang akhirat yang sedang di dunia. Suatu ketika aku pasti balik ke akhirat, dan itu tidak lama lagi. Kalau umurku 60 paling 3 kali lebaran lagi. Kan begitu matinya perhitungannya. Kalau umurku 70 udah kelewat kali malaikat lupa. Istilah kita begitu. Lupa kali ya malaikatnya. Kenapa? Teman gue udah samper semua. Tinggal gua doang. Jadi kita itu waspada tiap hari ini. Jangan-jangan yang ngaji nggak semuanya orang. Jangan-jangan nih ada malaikat juga lagi nungguin gua habis ngaji langsung dipanggil. Coba kita punya teman umpamanya dari 10 teman satu kelas, umpamanya begitu, yang laki-laki, umpamanya begitu ya, banyak kita selalu kelas semea. Kalau semea dulu kan banyaknya perempuan, kalau STM banyaknya laki. Kalau dulu kan bisa diciriin begitu sekolah ya. Ya kalau semea loh, cewek itu mah baru itu hitungan duit yang paling jeli kan cewek kan gitu. Akuntansi, hitung dagang, segala macam yang paling jeli cewek. Kalau STM tuh makanya kalau tawuran sama STM dia paling banyak senjatanya. Dia obeng punya, kunci Inggris punya, gear punya, potongan-potongan besi punya. Jarang ada yang mau tawuran sama STM itu. Kalau dulu kan begitu. Umpamanya teman kita semea yang laki cuma 10, karena sisanya itu dari 30 orang 20-nya perempuan. Dari yang 10 ini teman sekelas kita, yang 9 udah koin semua, begitu kata orang Betawi. Udah koin, udah modar. Yang sisa tinggal kita doang. Mestinya Pak, kalau kita punya kesadaran mati kan kita, aduh Neng lu siap-siapin deh. Ya besok-besok man kalau ke mall beli kain kafan ke. Kenapa teman gue udah mati semua, tinggal gue doang. Kan begitu sih ya. Tapi kira-kira ketika 9 orang teman sudah meninggal itu, kita malah bilangnya begini, tuh kan gue doang yang panjang umur. Kesadarannya itu bukan kesadaran mati, karena kesadarannya nggak kesadaran mati. Tidak, wabil akhirati hum yuqinun, nggak sadar sepenuhnya bahwa kita ini akan mati, sehingga setiap amalan itu tidak dalam rangka persiapan untuk menuju ke sono. Puasa juga santai aja. Padahal ini bekal buat di dunia, terlebih lagi buat di akhirat. Sedekah itu bekal buat di dunia, terlebih lagi buat di akhirat. Salat tarawih itu kalau kesadarannya kesadaran buat bekal di akhirat, apa kira-kira kita bawa nawar-nawar ke bawah atau ke atas? Ke atas Pak, bukan ke bawah. Itu mesti ke atas kita nawarnya itu, bukan malah disedikit-sedikitin. Ikan Nabi Ale, lu Nabi sok-sokan, lu mau nyontoh Nabi kayak ya. Nabi memang nggak bisa dijadikan patokan utama dalam beberapa hal. Kenapa? Nabi juga nggak pernah terawih 30 hari berjamaah di masjid. Untungnya aja Nabi nggak berjamaah 30 hari di masjid, Pak. Kalau berjamaah 30 hari di masjid, kemudian tarawih jadi wajib, bongkok nggak kita? Bongkok, Pak. Bongkok. Ya. Kalau kita mau pakai kesadarannya seperti kesadaran Kanjeng Nabi itu kalau sholat malam bengkak kakinya. Jadi bukan rokaat. Kalau Bapak 2 rokaat udah bengkak, udah mirip Nabi itu. 2 rokaat tapi bengkak. Tapi jangan lagi asam urat ya. Kalau asam urat mah belum sholat juga udah bengkak. Belum sholat udah bengkak. Benar nggak? Iya, sesama penderita. Nggak usah saling mau ngasih tahu sudah. Saya mah sebelum takbir udah bengkak, Ustaz. Iya, udah diseret kakinya. Sholatnya duduk udah. Kesenggol sendal jepit aja
sakitnya minta ampun kalau lagi kumat. Jadi hatta tatawarrumut qadamahu, sampai bengkak kakinya. Maknanya apa? Maknanya itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangatnya itu semangat orang yang mau pulang ke akhirat. Jadi semangat menunggu perintah-perintah Allah. Makanya kadang azan belum berkumandang sudah ke masjid. Kenapa? Dipanggil sama Allah. Kita ini dipanggil sama bos aja, bosnya belum datang ke ruangan, kita udah nongkrong nungguin di ruangan. Kita tanya sama sekretarisnya, berapa lama lagi bapak datang? Biasa, kalau bos makan boleh telat gitu. Bergeser nggak kita? Kagak, duduk aja nungguin. Nungguin siapa? Nungguin bos datang. Tapi kalau nungguin Tuhan malah biasa, Tuhan mah biasa, paham aja Tuhan mah, kita lambat-lambat dikit nggak apa-apa gitu. Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa. Lu kenapa sih cepet-cepet amat wahai Musa? Ketika Nabi Musa dipanggil sama Allah ke Bukit Sinai. Cobain deh Pak ke sono. Ya. Naiknya kayak gini. Kadang kita ditawarin suruh nunggang keledai, karena cuma keledai yang bisa naik ke atas itu. Sama turis-turis di sama tour guide di sana kita tanya, "Mister, mau naik keledai nggak?" Katanya, "Kenapa? Biar gak capek." Itu kita aja ngebayangin sekarang jalannya udah nggak rumpil, udah ada step-stepnya. Di bawah itu ada satu kota namanya Saint Catherine. Ya, itu dinginnya minta ampun. Dinginnya minta ampun. Di bawah kaki Bukit Sinai itu. Kita kalau naik ke atas itu jalan biasa aja capek. Dan gunung itu makin tinggi, oksigen makin tipis, nafas kita makin tersengal. Saya pernah berada di sebuah kota yang ketinggiannya itu setinggi merbabu, dan kota itu posisinya di puncak merbabu, ibaratnya begitulah kalau di Indonesia. Nggak bisa jalan kenceng Pak, kita belum terbiasa. Kalau jalan kenceng itu kayak anjing habis lari. Nabi Musa itu lari itu, naik ke Bukit Sinai itu lari. Sampai Allah nanya, "Wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa?" Lu buru-buru amat sih Musa. Apa kata Nabi Musa? "Wa ajiltu ilaika rabbi litardo." Aku buru-buru memenuhi panggilanmu agar engkau ridha kepadaku. Maknanya apa? Ama Allah cuma disuruh datang, gak kudu lari. Tapi Nabi Musa lari karena yang manggil siapa? Yang manggil Allah. Artinya apa Pak? Sebelum azan berkumandang, kita sudah standby di tempat. Berarti kita punya kesadaran yang manggil ini hal sembarangan, yang manggil ini bukan manusia, yang manggil ini Allah, pemegang hidup mati, yang bisa memadamkan matahari, yang bisa memadamkan cahaya bulan, yang bisa mengeringkan air laut, dan bisa mencabut nyawa kita setiap saat Ia berkehendak. Nah, kesadaran kayak begitu itu yang kita ingin tumbuh-tumbuhkan. Sehingga kita memasuki Ramadan itu sebagai orang yang betul-betul ya ayyuhalladzina amanu, orang yang punya kesadaran iman, orang sing percaya, orang yang punya belief, orang yang punya kepercayaan. Apa bedanya coba orang beriman sama orang kafir itu? Orang kafir itu perlu ngelihat baru percaya. Orang iman gak perlu ngelihat, baru denger udah percaya. Kalau udah ngelihat, semua orang juga percaya. Iblis aja beriman Pak, karena udah lihat. Fir'aun aja beriman karena sudah lihat. Begitu Fir'aun dilelepin di Laut Merah, di Lautan Kulzum, Fir'aun bilang, "Amantu bima amanat bihi Banu Israel." Karena begitu dia dilelepin ke dalam laut, oksigen berkurang, nggak ada yang bisa dia hirup, asupan ke otaknya berkurang, artinya udah diambang kematian. Pada saat itu kalau orang udah kayak begitu itu, akhirat mulai kelihatan. Maka Fir'aun langsung bilang, "Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Amantu bima amana bihi Banu Israel wa ana minal muslimin." Aku muslim sekarang. Jadi Fir'aun itu muslim Pak, cuma terlambat. Nah, Bapak kalau punya nyari konten di YouTube, bikin aja yang bombastis judulnya, Islamnya Fir'aun. Viewernya banyak tuh nanti. Viewernya banyak. Asik nih, gue pengen lihat. Ternyata Fir'aun Islam. Sekarang kan orang saat sholat taraweh Pak, live di TikTok itu.
Ya, kemudian ada yang ngasih apa gitu ya, rewardnya itu, masya Allah, tabarok karim. Akhirnya kontroversi, ada yang bilang ngapain lu lagi sholat tarawih aja sempet-sempetnya aja ngamen like, ngamen apa? Ngamen like, nyari follower. Ini ditaruh di situ, ditaruh di situ. Ya, jangan sampai kau begitu, taruh di situ. Alhamdulillahirabbil alamin sambil ngelihat reaksi di TikTok itu live. Ar-Rahmanur Rahim. Nyari pahala sebegitunya. ada sekarang yang begitu ada. Ada nggak? Ada yang begitu. Ya udah biarin aja. Memang dunia biar rame harus ada yang begitunya. Harus ada yang begitunya. Tambah banyak lagi kalau pas lagi live mati. Oh, masya Allah itu. Benar nggak? Lagi live mati langsung banyak kirim karangan bunga, husnul khotimah amin, husnul khotimah amin, husnul khotimah amin. Wongnya mati viewersnya langsung 80 juta. Salah satunya malaikat Israel. Sempat nge-like dulu, cek, habis cabut nyawanya cerut. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesadarannya itu masuk Ramadan itu kesadaran iman. Kalau kesadaran iman enteng semua. Mau terawih enteng, mau kuliah subuh enteng. Udah bulan biasa di luar hari Ahad gua nggak bisa hadir. Ini udah hari Ahad. Bulannya bulan Ramadan, masa iya gua nggak hadir gua ngantuk. Nah, kalau Bapak ngantuk saya lebih ngantuk lagi. Bapak masih tidur, saya sudah jalan. Jam 1 saya berangkat. Jam 3 sudah depan gerbang situ. Digembok rupanya. Jam 3 itu di depan gerbang situ. Telepon nggak diangkat, WA nggak dilihat. Subhanallah. Hah? Iya. Saya bilang sama santri, udah kita nongkrongnya depan Indomaret aja. Kenapa? Karena yang buka 24 jam cuma Indomaret. Masjid konon katanya rumah Allah, bukannya nggak 24 jam. Giliran Indomaret nyari dunia, bukannya 24 jam. Saya kadang Herman apa heran? Ya Allah. Gimana sih para pencari akhirat itu? Hah? Benar nggak? Bulan Ramadan 24 jam apa? Takut jam hilang, makanya nggak usah selendro jamnya. Segala jam Jerman kau pasang di masjid. Oh, udah jam dinding aja kayak begitu. Orang mau malingnya juga susah, mereknya nggak seberapa, kadang mati baterainya. Mau naiknya juga susah gitu loh. Kalau AC dicolong makan rasa-rasanya nggak mungkin naiknya pakai tangga apaan. Spiderman aja mikir 2 kali mau nyolong AC. Biarinlah Pak, buka ceklek gitu loh. Orang dispenser begini 200.000 orang bisa beli sekarang, istilahnya nggak niat juga maling mau ngambil. Ya, nyalain lampu di masjid itu nggak usah dimatiin kalau bulan Ramadan. Kalau AC mau oke lah dimatiin, kan nggak ada orang yang datang. Tapi tulisin di bawahnya, kalau perlu AC silakan Tuhan nyalakan. Barangkali ada yang mau itikaf malam-malam. Ini gua mau itikaf dari jam 3 aja nggak bisa masuk. Mau ngelakson takut ngeganggu tetangga. Hah? Ini gimana sih, kan Jawratul Madinah. Madinah kan 24 jam masjidnya. Kok Jawratul Madinah jadi nggak 24 jam? Paling tidak Ramadan lah Pak. Jangan matiin lampu masjid di malam hari itu, biarkan terang. Paling tidak kalau ada bapak-bapak berantem gara-gara THR nggak keluar sama bininya, itu masih kemana ke masa Ramadan begini nongkrong di bare RW gak enak banget. Bener nggak? Mau nongkrong di pos satpam gaple Ramadan gaple nggak asik banget. Dilihat masjid terawih, ke masjid aja, ke masjid dia. Ayo. Seumur-umur juga nggak pernah ke masjid, gara-gara berantem sama bininya akhirnya dia ke masjid. Udah ke masjid tidur, dia memang udah capek sebetulnya, dia mau tidur dia di masjid. Pas dibangunin udah mulai mau tarhim. Akhirnya kalau udah kejebak di dalam mau tidak mau dia kemudian sholat deh, ambil air wudhu dia, ambil air wudhu, kan lumayan terjebak sholat. Lumayan terjebak apa? Terjebak sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita memasuki Ramadan itu kalau punya perasaan bahwa kita ini mau mudik, ayo coba tulislah di kalender yang ada di rumah itu, kalender bekas nggak apa-apa. Ya, umpamanya atau kalender baru, Jawratul Madinah kan ngasih kalender, termasuk salah satu kalender yang ada di rumah saya tempelin. Coba Bapak tulisin di situ. Ya, 7 tahun menjelang kematian.
7 tahun menjelang kematian. Umpamanya umur kita itu 54. Kira-kira bakal mati umur berapa? 61. Tulisin 7 tahun menjelang. Yang gede 7-nya tulisin. Kasih tahu bini dan anak dia. Papa perkiraan mungkin sekitar 6-7 tahun. 6-7 kali lebaran lagi aja nemani kalian ya. Lebaran ke-8 kalian harus sudah siap-siapnya. Kamu jadi yatim, kamu jadi janda deh. Gak usah lama-lama lah menjanda. Kalau sekiranya memang ada yang soleh, ada yang baik, tanggung jawab sama kamu, syukur-syukur lebih baik dari aku. Setelah selesai iddahmu 4 bulan 10 hari, 4 bulan ke-11 kau kawin aja lagi. Jangan pula diancam-ancam, kau kawin lagi aku jadi setan. Jadi pocong aku nanti. Janganlah Pak. Kesian nanti istri kita. Astagfirullahaladzim ya. Itu kalau kita punya kesadaran kematian kayak begitu, pasti dalam menghadapi amalan itu berbeda Pak. Baca Quran berasa enaknya. Kenapa ini teman gua dikuburin ini? Gua baca komik, segala Naruto, segala Shinchan, segala apa. Kalau zaman dulu Kofing Ho ya, kemudian Mintarja apa itu? Nogososro Sabu, Inten Senopati Pamungkas Sobo, Ariswendo Atmo Wiloto ya Siluman Sungai Ular, Mandala Siluman Sungai Ular, siapa yang ngarang? Man. Kemudian Genes TH apa judulnya? Si Buta dari Gua. Antu tuh kiroah kita semua tuh, tilawah kita, orang-orang yang seumur saya, insyaallah Asmaraman Kofiho itu khatam itu, bolak-balik itu, khatam sudah. Nggak ada yang nemenin kita dikubur Pak. Segala buku-buku hebat, sampean baca bukunya Samuel Huntington ya, apa judulnya itu? Clash of Civilization. Sampean baca bukunya Francis Fukuyama, sampean baca bukunya Gabriel Garcia Marquez, judulnya 100 Años de Soledad, 100 tahun dalam kesepian, berbahasa Spanyol tuh. Saya punya dua bahasa, dua edisi, berbahasa Spanyol saya punya, berbahasa Inggris saya punya. Segala Angel and Demon, karangan siapa itu? Ayo. Siapa? Bukan, kalau Angel and Demon bukan Dale Carnegie. Dale Carnegie saya khatam bukunya. Kenapa? Karena saya senang ceramah. Jadi buku-buku Dale Carnegie itu saya baca. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang nemenin dikubur. Yang nemenin dikubur Quran. Maka ketika kita baca Quran itu kita sedang mempersiapkan teman dikubur kita. Kita bawa obor tuh ke kubur kalau kita bawa Quran itu. Terang nanti alam kubur kita bercahaya melebihi cahaya matahari yang menelangi bumi. Senang kita karena luasannya sejauh mata memandang, gak sempit sesempit 2 kali 1 meter. Orang cuma melihat sambil menangis karena memasukkan kita ke liang lahat, kemudian ditutup pakai padung atau pakai bambu atau pakai papan. Habis itu biar anak, biar menantu, apalagi marbot diinjak sama dia. Mohon maaf tuh, nggak ada yang sopan-sopannya kalau kita udah masuk ke liang kubur itu. Tapi kita yang dimasukin ke liang kubur gebrai, cek bahasa Sunda nama satungtung dulu, sejauh mata memandang. Keharuman surga udah kecium wanginya kalau memang kita calon ahli surga. Sehingga suasana kubur kita itu ada aromaterapi, tapi rauhun wa raihan wa jannatun na'im, wangian surga. Maka kalau kita ngebayangin kondisi begitunya, baca Quran kira-kira sedap apa enggak? Dilama-lamain Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahman. Sadaqallahul adzim. Kampret lu. Kirain dilama-lamain mau lama bacanya. Enggak tahunya langsung sadaqallahul adzim. Allahu akbar. Lumayan lah Pak, paling tidak udah baca 1 ayat. Enggak sekalian aja Yasin, Yasin, Yasin. Sadaqallahul adzim. One day one ayat. One day one ayat. Dirasa-rasain ya Allah. Bentar lagi. Gitu loh. Ya, sehingga yang dipegang itu, yang diakrabin itu, yang disetel juga itu. Kita mah kadang sekalinya baca Quran, yang disetel mah tetap aja Cici Paramida. Yang disetel mah Quran, tapi tetap aja Elvi Sukaisi.
Artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena kesadaran akan mati itu loh. Ajib ya. Padahal kita ini udah nggak muda lagi. Ya kalau apa namanya, kalau kita bercermin tuh udah uban. Ya bisa aja kemudian dimerahin boleh, kan begitu ya. Kita mau semir-semirin boleh, tapi kan ya Allah, gua nggak disemir aja merasa muda, apalagi disemir-semirin, udahlah. Ini udah pada kendor, ini kendor, kantung mata udah tebel, benar nggak? Udah makanan udah banyak di pantat. Udah gitu nggak nauin banget itu panitia masjid yang manis-manis dibanyakin kalau buka bersama itu, ya Allah, udah tahu gue diabetes, segala kurma, kolak lu siapin. Untungnya antara bapak-bapak sama ibu-ibu bisa makannya. Kalau bini di samping kita kagak bakalan ada yang bisa kita makan. Mau makan kurma, air putih aja sama-sama batalnya. Iya deh. Ngambil lagi kolak lagi, udah korma aja nggak boleh, tambah kolak lagi. Iya deh. Makan apa? Gue ini ada apa nih? Pucuk mayang. Ya, bubur sumsum. Tareh modal cina pemajikan juga kieu. Kalau bisa ngalarang, cepat mati aja lu, katanya bini kayak begini banyak ngelarang. Ya, Mbok dilarang itu satu aja deh, kamu tuh udah, aku nggak boleh poligami, ngerokok nggak boleh, makan manis nggak boleh, terus enaknya rumah tangga sama kamu itu kayak apa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Jadi sekali lagi kesadaran bahwa kita ini orang dunia yang sedang berjalan menuju ke mana? Ke akhirat. Jadi ke masjid itu betah, kangen gitu. Mana lagi sih Pak? Udah libur minggu begini. Ke masjid mah. Benar. Bukan ke tempat kamling. Enggak lah, ke masjid. Dandanan kayak begini. Masa nggak ke masjid? Kita udah pakai baju koko, pakai sarung, kan wadimor yang baru dibeli, pakai sarung, udah berangkat. Tapi zaman dulu ada Pak yang orang dandanan begitu mau ke diskotik, terus manggil sama teman-temannya udah pakai kode keduaan. Pokoknya kalau telepon gue pasti bilang Ustadz ya, soalnya kalau gue nggak mau kayak berangkat ke pengajian, gue nggak diizinin. Ya iya Tat, sebentar Tat, Ustadz tuh sampai mana? Perempatan, padahal mau ngajak dugem nih. Iya Dek, berangkat dulu ya Pak Ustadz, udah di perempatan, padahal ke stadium. Di Hayam Muruk tuh dulu kan ada diskotik gede itu ditutup mahok. Nggak tahu. Saya tahu karena saya tempat pengajian saya di situ, dekat daerah situ gitu. Sama penjaganya saya kenal. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ke masjid. Kenapa? Karena katanya kalau umur udah kepala 5, kepala 6 itu masjid harus jadi rumah. Bentar-bentar ke masjid, bentar-bentar ke masjid, gitu loh. Ya, rumahnya dari mana? Artinya sesering kita ke rumah, sesering itu kita ke masjid. Oh, berarti punya kesadaran mau mudik ini. Karena mudiknya udah dekat, Pak. Nggak lama lagi, Pak. Hidup ini kata Ibnu Arabi perjalanan mudik. Perjalanan apa? Perjalanan mudik. Cuma bapak mudiknya mau cepet-cepetan, atau mau lambat-lambatan, mau mudiknya mau sukarela, apa mudiknya mau terpaksa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau semangat kita kayak begitu, ya ketemu kuliah subuh, ya udahlah, saya juga udah tahu jam 6 kurang 10 menit, kan jam 6 saya berhenti, ngantuk juga Pak saya. Dan memang kuota kuliah subuh mah sampai jam 6 aja, mau hari Minggu, mau hari Jumat, mau hari Selasa, mau hari Sabtu, pokoknya sampai jam 6, kan begitu. Ya, daripada kemudian mending saya berhenti dulu. Cuma maksud kami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita punya kesadaran bahwa kita ini adalah orang-orang dunia yang akan pulang ke akhirat, bukan orang orang dunia, apa namanya istilahnya, tidak merasa kita orang sini yang mau ke sana, tapi orang sana yang sedang di sini yang pasti akan balik ke sana. Nah, itu enak nanti puasanya. Tumbuhkan kesadaran itu. Itu enak nanti sholatnya. Terawih, nggak usah lama-lama. Kebalik ya, nggak usah cepet-cepet, lamaan dikit nggak apa-apa. Mumpung Ramadan, sayanya juga masih cuti, masuk kerja baru Senin, itu juga pulang tengah hari. Ya, Ustadz agak lama aja bacanya, nggak lama. Maka sebagian tempat sekarang taraweh, satu kali taraweh berapa? Satu juz, satu kali taraweh
1 juz. Ya kalau kita hafal kita baca. Kalau nggak kita hafal ya nggak perlu baca. Kalau nggak hafal boleh imamnya sekali-kali, sekalipun imamnya nggak hafal Quran, baca aja. Ada kok masjid di sekitaran kita ini ya yang imamnya itu tidak hafal Quran, tapi setiap saat dia baca dan bacaannya itu nyambung. Udah hatam 2 kali selama dia ngimam di situ. Begitu modelnya. Begitu modelnya. Kalau bapak menghafal Quran ya bapak nyimak di belakang. Kalau enggak ya disiapin Quran yang gede buat nyimak supaya ada targetnya. Jadi memasuki Ramadan itu ada targetnya. Termasuk salah satunya target bacaan Al-Quran. Kalau baginda Nabi Muhammad SAW Ramadan itu perang. Kita kebayang ya Ramadan apa? Perang. Perang-perang besar dalam Islam itu terjadinya bulan Ramadan. Enggak iya itu. Perang Badar terjadinya bulan Ramadan. Yaum al-taqal jam'ah terjadinya bulan Ramadan. Sahabat udah sedikit, lapar lagi, perangnya bulan Ramadan. Akhirnya kemudian faminna muftirun, di antara kami ada yang buka, di antara kami ada yang puasa. Kadang begitu. Bepergian jauh kadang di bulan Ramadan, ada yang puasa, ada yang kemudian ngelanjutin ada yang ngelanjutin puasanya, kemudian ada yang berbuka puasanya. Jadi kalau Ramadan itu malah mereka membuat program-program besar, program-program strategis. Ya, program-program capaiannya yang kira-kira hal-hal mustahil bisa digapai, dibuat targetnya itu di bulan Ramadan. Kenapa? Karena umat Islam itu yang hebat bukan kekuatan jasmaninya dari dulu, Pak. Kekuatan rohaninya. Kita ngelawan Belanda kalau pakai kekuatan jasmani nggak bakalan Belanda kabur. Dia pakai mitrailleur, ya, dia pakai Thompson, senjata-senjata zaman dulu. Waktu kecil disebutnya brand, apa? Brand. Ada pistol, ada brand. Brand itu ya senapan mesin kan dulu disebutnya. Kadang disebut dengan mereknya Thompson, gitu. Itu kalau kita ngandelin jamaah yang dimuliakan Allah, perang melawan Belanda pakai kekuatan fisiknya, kita pasti kalahnya. Jenderal kita, Jenderal Sudirman, bengek. Bayangkan coba, yang mimpin gerilyanya, jenderalnya bengek. Udah bengek begitu, kalau sehat puasa. Tapi ajibnya Belanda takut. Ayo coba, ada nggak jenderal setelah Jenderal Sudirman yang kayak Jenderal Sudirman? Ada lagi? Nggak ada. Ada juga Teddy Minahasa, Sambo. Ada lagi sekarang yang udah mulai flexing bininya, udah deg-degan juga, dia bintang 3 soalnya kabar eskrim. Mulai disorot-sorot juga. Emang kelakuannya semua umumnya begitu kok, kecuali yang enggak, ada aja yang enggak, Pak, ada aja yang enggak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah rakyat kita ini lapar, belangsak, susah makan, susah sandang, susah pangan, susah papan zaman Belanda itu. Ngadepin musuh negara adidaya, angkatan lautnya paling kuat pada zamannya. Karena negara adidaya itu Hindia Belanda pada masa itu, jajahannya panjang dan banyak. Amerika belum kesebut, Pak, pada masa-masa itu. Tapi kenapa kemudian kita menang, Belanda kalah? Senapan mesin lawan bambu runcing. Di mana-mana, di Bekasi tugunya bambu runcing, di Surabaya tugunya bambu runcing, di mana-mana tugunya bambu runcing. Bambu ngelawan besi, dari mana bisa menang? Kalau bukan karena kekuatan rohaniat. Jadi umat Islam itu afdolnya, hebatnya, mantapnya di kekuatan rohaniat. Sama-sama nenteng pistol, Pak, yang satu tukang tahajud, yang satu tukang dugem, tukang mabok. Ayo, mana ada tentara Amerika yang nggak mabok? Amerika itu datang ke Afghanistan, Amerika datang ke Irak, Hollywoodnya juga pindah, majalah pornonya juga pindah, malah artis pornonya didatangkan untuk menghibur tentara Amerika yang lagi perang. Soviet begitu, Amerika begitu, ngelawan tentara Afghanistan yang perempuannya aja matanya nggak kelihatan. Afghanistan itu bukan sejak zaman Taliban, dari sebelum zaman Taliban ratusan tahun yang lalu, perempuan Afghanistan itu nggak pernah kelihatan wajahnya. Maka ada fotografer National Geographic pernah memfoto anak Afghanistan menjelang remaja, belum haid, sehingga belum pakai jilbab, belum pakai purda, belum pakai burqa. Itu dipoto oleh National Geographic, dan mata birunya itu menyilaukan
fotografernya itu menghiasi majalah National Geographic. Pernah lihat apa enggak? Langganan majalah apa sih Bapak selama ini? Hai atau sayang atau bobo? Masa nggak pernah tahu National Geographic memampang wajah perempuan Afghanistan itu? Ketika Afghanistan diinvasi oleh Amerika, dicari tuh perempuan tuh barangkali masih hidup. Masih Pak. Tapi sudah nggak bisa lagi orang melihat wajahnya, karena dia tidak merelakan lagi wajahnya untuk dilihat oleh siapapun kecuali mahramnya dan suaminya. Sekarang bandingkan, tentara Afghanistan kelaparan, kekurangan senjata, ya, ngelawan tentara Amerika full persenjataannya dan dikeroyok 40 negara lebih dalam sekutunya Amerika. 2 kali perang melawan 2 negara adidaya. Pertama dengan Soviet, kabur Sovietnya, kalah porak-poranda, yang hasilnya kemudian menghasilkan kehancuran dan kebangkrutan Uni Soviet. Di zamannya siapa tuh? Zamannya siapa? Hah? Cecep? Ya orang Garut kan aslinya nama Cecep Gorbachev. Perestroika and Glasnost. Kemudian dia diabadikan oleh Scorpion. Apa lagunya? Follow the Moscow down to Gorky Park. Masa hafalan Ustadz yang begini-begini gimana? Hah? Lah ngapalin begituan mah gampang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pakai kekuatan apa itu orang Afghanistan melawan Soviet? Pakai kekuatan apa mereka melawan Amerika? 40 tahun loh Pak. Oleh 2 negara besar, hancur dua-duanya, lari lintang pukang. Malunya nggak ketulungan tuh, baik Soviet maupun Amerika. Hah? Negaranya batu melulu Afghanistan. Negaranya batu melulu orang Afghanistan itu kayak begitu. Pakai kekuatan apa kalau bukan pakai kekuatan puasa, pakai kekuatan sholat, pakai kekuatan doa, pakai kekuatan zikir. Jadi umat Islam itu dari dulu ditakuti. Kenapa? Karena usudun bil lail, usudun bin nahar, ruhbanun bil lail. Kalau siang laksana singa, kalau malam laksana pendeta. Kalau siang kerja macam singa, kerja keras, ngejar target. Tapi kalau sudah malam kayak pendeta. Nah, pendeta tinggalnya di mana Pak? Dia di tempat-tempat peribadatannya. Makanya Leus ketemu ke masjid, kita senang kalau ngelihat jenderal puasa Senin Kemis. Ngelihat jenderal jidatnya mulai agak kehitam-hitaman gara-gara tahajud. Nih kalau yang begini namanya Sudirman baru. Negara aman tentrem Pak kalau begini. SBY itu sejak muda puasanya itu Senin Kemis, nggak berhenti sampai sekarang. Pantes Pak Kobul Kajate sudah di presiden 2 periode tanpa harus teriak-teriak 3 periode. Kenapa capek? Cukup 2 periode saja. Nggak usah demo-demoan, aku tak leren. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita bina sisi lain dari diri kita. Yang itu selama ini kita abaikan. Motor kotor kita gosok. Ya, habis itu kemudian kita bawa ke cuci steam. Hati kita ini loh yang perlu dicuci steam. Yang perlu apa sekarang itu namanya? Kalau mobil dikinclongin biar kalau kejatuhan air itu nano coating. Coating. Hati kita yang perlu di coating itu. Jadi kalau ketimpaan dunia ini gak rembes gitu loh. Ini ada lewat cewek cantik aja terawih gak jadi. Iya. Atau sebaliknya terawihnya memang pengen ketemu sama dia. Insyaallah Pak ya. Jadi puasa itu semangatnya semangat orang yang akan pulang ke akhirat. Terawih dengan semangat orang yang akan pulang ke akhirat. Baca Quran, baca sesuatu yang akan nemeni kita nanti besok di kubur dan yang akan menjadi pelita di alam kubur.
dan juga semangat puasa itu semangat mengendalikan nafsu, agar nafsu kita ini terkendali, agar kita punya kekuatan rohani. Kekuatan rohani yang jadi andalan kita, Pak. Sebulan sebelum kita sampai ke tempat musuh udah keberak-berak, Pak. Itulah yang terjadi kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru dengar saja udah keder musuh itu, udah nggak mau berhadapan dengan baginda Nabi. Bukan cuma itu, Pak, baginda Nabi itu orang maksiat aja ketemu langsung ngaku, nggak pakai dikebukin dulu. Nah, kita mau udah dikebukin aja masih nggak ngaku tuh pelaku maksiat tuh. Di zaman Nabi mah nggak perlu dikebukin, asal udah lihat Nabi orang langsung ngaku dosa. Saya berzina ya Rasulullah. Begitu modelnya itu. Sekarang mah enggak, kenapa? Karena yang meriksa sama yang diperiksa sama-sama kemarin ngelontek. Nauzubillahi min dzalik. Itu karena kekuatan ruhiyah. Mau nggak, Pak? Kita lanjutkan puasa kita dengan semangat seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Pun semoga yang hadir ngaji ini Allah ampuni dosanya. Yang sakit di antara kita disembuhkan, utang-utang kita dibayarkan, rumah tangga kita sakinah, anak-anak kita soleh dan solehah, usaha kita lancar, rizki kita barokah. Ala hadhihi al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Nas'aluka Allahumma bisirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa mujazzil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdi yaghfir wa yarham. Ya arhamar rahimin arhamna, ya arhamar rahimin arhamna, ya arhamar rahimin arhamna. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.